tega-tega. Ya Allah. Kedutaan Besar Amerika Serikat di Baghdad, Irak menjadi sasaran serangan drone Iran pada Selasa pagi. Akibat serangan di zona hijau Baghdad dengan pengamanan ketat ini, sejumlah fasilitas hangus terbakar. Sedikitnya 5 drone berhasil dihentikan di udara, namun 1 drone berhasil menghantam area di dalam kompleks. Diketahui Kedutaan Besar Amerika Serikat di Baghdad telah 3 kali menjadi sasaran serangan sejak eskalasi konflik antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran terjadi. Pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News bersama saya, Anita Dewi. Pemirsa, Iran kembali meluncurkan gelombang serangan rudal ke sejumlah target yang terkait dengan Amerika Serikat dan Israel. Korps Garda Revolusi Iran meluncurkan gelombang serangan rudal ke-58 dalam operasi True Promise 4. Iran menyebut gelombang serangan ini menghantam bagian utara dan tengah serta wilayah pendudukan termasuk Naharia, Beit Shemesh dan juga Tel Aviv dan Yerusalem. Tidak hanya itu, rudal-rudal ini juga menargetkan pangkalan militer Amerika Serikat di sejumlah lokasi. Dalam serangan kali ini, Israel menggunakan rudal Horam Sharp, Fat dan juga Khiber. Shikan, ini rudal-rudal yang memiliki hulu ledak seberat 2 ton. Iran terus menggempur Israel dan membuat sirine peringatan meraung di seluruh penjuru kota Tel Aviv. Pertahanan udara Israel berusaha melakukan pencegahan serangan rudal Iran dan membuat ledakan dan sirine terdengar di seluruh kota Tel Aviv. Iran terus melakukan serangan balasan yang menyasar sejumlah fasilitas militer Israel dan Amerika Serikat. Memasuki minggu ketiga perang, setidaknya 1.450 orang tewas dengan 13 kematian personel militer yang diakui oleh pihak AS dan 13 personel militer dari pihak Israel. Serangan rudal Iran mulai menyasar fasilitas sipil dan kali ini rudal Iran menghantam stasiun kereta api di Tel Aviv. Rudal-rudal Iran berhasil menembus pertahanan Iron Dome Israel dan jatuh di sejumlah lokasi di Israel. Di kota Ramat Ghani, Israel Tengah, salah satu rudal milik Iran menghantam area parkir tertutup. Hantaman rudal membuat lokasi ini rusak parah dan terbakar hebat. Petugas pun langsung berusaha memadamkan api di lokasi ini. Serangan Iran kali ini menyasar 8 lokasi di seluruh kota Ramat Ghani. 2 orang lansia meninggal dunia di lantai 4 apartemen mereka yang terkena serangan rudal Iran. Serangan ini juga melukai sejumlah warga Israel. Serangan kali ini juga menyasar stasiun kereta Holland Junction. Meski tidak ada korban jiwa, namun rudal Iran menyebabkan kerusakan cukup parah. Lalu lintas kereta di jalur Tel Aviv Rishon LeZion sempat dihentikan sementara. Menurut pejabat kota setempat, rudal yang digunakan adalah rudal cluster yang pecah menjadi beberapa bagian saat jatuh. Kebakaran meluas di pusat kota Tel Aviv setelah rudal yang diluncurkan dari Iran dilaporkan menghantam kota tersebut. Selain membakar bangunan, sejumlah kendaraan juga hangus terbakar hingga membuat situasi di kota tersebut menjadi chaos. Media Israel melaporkan kebakaran masih terjadi di beberapa titik di Tel Aviv. Pemirsa, konflik antara Amerika, Israel dengan Iran ini memasuki minggu ketiga dengan Iran terus melancarkan serangan balasan ke Tel Aviv. Warga Tel Aviv pun terpaksa harus berlindung bahkan bersama hewan peliharaan mereka untuk menghindari gempuran Iran.
Tidak efektifnya Iron Dome dalam menahan gempuran rudal-rudal Iran membuat warga Tel Aviv berlarian ke tempat perlindungan bom yang kebanyakan berada di basement bangunan. Bahkan warga Tel Aviv dipaksa berlindung bersama hewan peliharaannya untuk menghindari terkena serangan rudal balasan Iran yang terus menghujani Israel. Menurut media lokal, gempuran Iran membuat warga di kota-kota Israel lainnya juga telah mengungsi ke tempat penampungan. Hal ini terjadi setelah Iran melakukan serangan balasan atas serangan yang dilakukan Zionis Israel bersama Amerika Serikat yang menewaskan pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei. Sementara itu, Iran menegaskan serangan yang dilakukan saat ini adalah upaya membela diri dari serangan Amerika Serikat dan Israel. Iran juga tegaskan tidak akan berhenti dalam menyerang Israel. مال جنگ نیستیم این رو بدونیم این روشن ولی دفاع جانا نمی کنیم تو دهنی محکم میزنیم پاسخ محکم میدیم تو این ذره من خیلی روشن و شفاف به رژیم صهیونیستی بگم به آمریکا هم بگم ما هرگز در این جنگ مثل جنگ 12 روزه که توقف آتش رو بعد از اصرار اونها، بعد از خواست اونها و بعد از اینکه ما آخرین شلیک ها رو به رژیم صهیونیستی انجام دادیم، یعنی به این معنا چون او شروع کرده بود آخرین موشک‌ها رو ما زدیم، گفتیم اگر باز 2 مرتبه بزنیم میزنیم، یعنی تو باید شروع کردی ما آخرین پاسخ رو باید بدیم، پاسخ بدیم باز پاسخ میدیم. این رو ما دقیق عمل کردیم، ولی ما احساس کردیم اینا دیگه ادب شدن پشیمان شدن، ولی الان نشون دادن که نه، تو کمتر از 10 ماه مجدداً 2 نفری باز آمدن. Pemirsa, sejumlah jet tempur berangkat dari kapal induk USS Abraham Lincoln. Ini rencananya kali ini akan berangkat untuk menyerang Iran. Komando Pusat Amerika Serikat, CENTCOM, ini merilis rekaman jet tempur yang berangkat dari kapal induk Abraham Lincoln menjelang serangan terhadap Iran. Rekaman video menunjukkan jet tempur lepas landas dan mendarat di kapal induk di lokasi yang dirahasiakan. Tanggal dan lokasi pasti dari rekaman yang dibagikan oleh CENTCOM ini tidak dapat diverifikasi secara independen. Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan dia sedang mengumpulkan koalisi untuk membantu menjaga Selat Hormuz tetap terbuka. Dua petinggi Iran dipastikan tewas. Lantas apa pengaruhnya terhadap perang di Timur Tengah? Kita akan membahasnya usai jeda, tetaplah bersama kami di iNews.